Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Guru dan teman-teman saya banggakan. Sebelum saya mulai, marilah kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan tiada tara. Rahmat dan hidayahnya semoga terus tercurahkan kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bahaya narkoba bagi generasi muda. Bahaya penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di kalangan pelajar. Generasi muda usia kita sekarang banyak yang sudah menggunakan narkoba. Hal ini pertumbuhannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa narkoba sangat tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Namun, masih saja tetap banyak teman-teman kita yang seusia kita menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Memang tidak melulu anak usia muda, akan tetapi para orang tua juga banyak yang menggunakan narkoba. Entah karena alasan apa, namun yang jelas, hal demikian ini sangat dilarang oleh pemerintah dan juga agama. Padahal, dengan menggunakan obat-obatan semacam ini, bakat dan juga potensi yang kita miliki selama ini perlahan akan hilang karena pikiran kita yang terganggu akibat terlalu sering mengonsumsi narkoba. Pernah kalian bertanya, sebenarnya apa sih narkoba itu? Kata narkoba sebenarnya kependekan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Pada saat ini, istilah tersebut mulai bergeser dengan nafza atau narkotika, alkohol, dan zat adiktif lain yang dapat merusak kesehatan dan juga mental seseorang. Mengapa zat adiktif juga dilarang? Hal ini karena zat tersebut bila dikonsumsi secara terus-menerus akan menyebabkan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Sama halnya dengan narkotika, yang jelas penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut dilarang karena dapat merugikan bagi yang menggunakan. Istilah kecanduan obat-obatan dapat kita artikan di mana seseorang yang mengonsumsi obat-obatan tersebut senantiasa mencoba mengonsumsi obat tersebut. Parahnya lagi, bila sudah kecanduan, dosis yang diminum semakin hari akan semakin bertambah karena efek ketagihan pada awal pemakaian mungkin akan menimbulkan perasaan senang bagi pemakainya. Hal inilah yang seringkali membuat teman-teman kita ingin mencobanya. Alasan pertama mungkin karena hanya ingin coba-coba, ingin tahu bagaimana sensasinya. Namun karena efek obat yang tidak dapat dikontrol, maka penggunanya akan semakin bertambah yang pada akhirnya menyebabkan ketagihan. Bila sudah terjadi demikian, bukan lagi perasaan senang yang dapat, melainkan rasa sakit akibat efek obat tersebut, atau istilahnya disebut dengan sakau. Jadi berhati-hatilah agar kita tidak terjerumus untuk mencicipi obat-obatan tersebut. Banyak pengedar yang beroperasi di lingkungan sekolah dengan berbagai macam cara agar dapat menjual barang terlarang tersebut ke semua pelajar yang ada. Salah satu cara mereka adalah dengan membuat obat-obatan tersebut menjadi semacam permen atau jenis lainnya guna mengelabui kita. Pada awalnya, mereka juga akan memberikan itu secara cuma-cuma. Namun bila sudah kecanduan, barulah mereka akan meminta bayaran kepada kita. Jadi, kembali saya ingatkan, berhati-hatilah dalam bergaul. Bila ingin tahu bagaimana dampak buruk menggunakan narkoba atau obat-obatan jenis lainnya, berikut ini akan saya jelaskan. Dari segi kesehatan, gangguan akibat narkoba adalah sebagai berikut. Perlahan akan terjadi gangguan pada otak dan tubuh secara umum. Gangguan ini akan terjadi dalam tempo yang cukup lama. Terjadi perubahan sel saraf pada otak. Hal ini akan terjadi bila orang tersebut mengonsumsi dalam waktu yang lama, sehingga bila suatu saat dihentikan pemakaiannya, efeknya juga tidak akan segera hilang. Butuh waktu yang juga lama untuk menghilangkan efeknya dari tubuh. Tubuh sering dehidrasi. Orang yang terbiasa mengonsumsi narkoba, dirinya akan mulai sekali dehidrasi yang pada akhirnya akan menyebabkan kejang-kejang, mudah panik, sering berhalusinasi, sakit dada, dan sikapnya menjadi agresif. Golongan obat-obatan asam gamma hidroksibutiraat dan rohypnol dapat mengakibatkan efek sedatif, kebingungan, kehilangan ingatan, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu, dan menurunnya tingkat kesadaran. Penggunaan marijuana atau ganja dapat menyebabkan efek samping halusinasi, muntah, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan, kebingungan, serta paranoia. Efek jangka panjang marijuana adalah gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, kejang, hingga kematian. Bahaya narkoba berupa penyalahgunaan metamfetamin atau lebih dikenal dengan sabu-sabu, opium, dan kokain dapat menyebabkan berbagai efek buruk, termasuk perilaku psikotik, kejang-kejang, dan bahkan kematian akibat overdosis. Lalu bagaimana cara mengatasinya apabila sudah terlanjur menjadi korban dari narkoba? Usaha pencegahan narkoba di kalangan pelajar usia kita sudah sebaiknya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, semua pihak termasuk orang tua kita, guru-guru, serta masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba. Tetapi yang lebih menentukan bagaimana kita nantinya adalah diri kita sendiri, karena kitalah yang memilih hidup kita. Orang lain mungkin hanya memberi saran atau kritikan jangan sampai kita menjadi korban dari narkoba. Tetapi apabila kita telah terlepas kontrol diri, jangan sampai sembarangan dalam memilih teman bergaul. Teman-teman saya yang banggakan, para pengedar narkoba sedang mengincar kita kapan saja dan di mana saja. Mereka akan melakukan berbagai cara agar kita dapat tergoda untuk mencobanya. Apabila dengan mencobanya, maka tempat lain kita akan ketagihan. Mereka pada pengedar narkoba tersebut tidak akan mau tahu bagaimana kita nantinya dan tidak pernah peduli dengan kehidupan kita di masa depan.
pastinya mereka sedang memburu kita dan bersiap-siap menghancurkan masa depan kita. Tidak ada pilihan lain kecuali kita tetap waspada dan mampu membawa diri untuk tidak terpancing oleh rayuan mereka. Sayangilah diri kita, kasihilah masa depan kita, dan orang yang melahirkan dan membesarkan kita yaitu orang tua. Yang tidak kalah penting ialah pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada diri kita masing-masing. Karena salah satu penyebab terjerumusnya kita ke dalam hal negatif ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang kita serap. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama lebih aktif dan peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Marilah kita bergunakan waktu yang positif bagi masa depan kita dan masa depan bangsa kita secara tegas, ucapan, hati, dan perilaku kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa yang terpelajar dan bebas dari narkoba tidak akan pernah sekalipun menyentuh narkoba apalagi memakai barang haram tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.